Visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Blora, yaitu Blora mengaji. Mugi-mugi kami barokahipun kawulan kanjeng sami bujang wonten ing yang nabiyana asal syaitan Allah tetesaken asbabiyat thayyibah kagem kita sedaya lan lumeber dhateng masyarakat Ranggu Blatung dadosaken thayyibah ingkang kita sembah sayyidina wa habibina wa syafiina وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لنا ولهم الفرهم ورسولهم وفروعهم وإلى صحب هذه الولاية رندلة من أولياء من مشايخ الله ورسولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. له ما في السماوات ولا في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما ولا يعود حفظهما وهو العلي العليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يا رسول الله يا حبيب سلام عليك صلوات Salam alaika
Yang kami hormati dengan kata pintar atau yang mengakhiri, yang kami hormati Pak Haji Muhammad Salim selaku Ketua MBC NU Pengenalan Ketua bersama para pengurus, sepuh, teman-teman Banser dan Ansor, dan teman-teman karyawan-karyawati teman Tanjung Ratu, yang kami hormati Bu Dasro dan para tamu undangan yang sudah saya bersatu persatu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sebagai tindak lanjut visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Blora, yaitu Blora mengaji. Bahkan sudah dilaunching pada tanggal 8 Oktober 2021, dan bahkan setiap malam Jumat di pendopo Kebangsaan Bupati setiap malam diadakan Blora mengaji. Dan di sini sebagai di kecamatan mengikuti apa yang menjadi anjuran dari Bapak Bupati. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kegiatan Randugato Mengaji ini menjadi barokah bagi kita semua. Amin. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan kegiatan malam hari ini COVID-19 cepat berakhir. Dan yang terakhir, kami mohon doanya mudah-mudahan dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa dapat berjalan dengan aman, lancar, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat ketatan Randugato khususnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Randugato, kepada sahabat-sahabat laku sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadratul kiram para ahli ingkang tansah kula dherekaken papanipun yang kami muliakan Bapak Camat Randugato, Bapak Sekda beserta jajarannya, yang kami muliakan Bapak Wakapolsek, juga Bapak dan Ranting atau yang mewakili beserta jajarannya, Surya Panditya MBC NU Randugato, juga tidak lupa sekarang hadir Muhtasar kita Bapak Bertrandes Raden Bapak Kusmata MBC yang kami muliakan, beserta jamaah sekalian, dan tidak lupa juga anak-anak kita yang dari Ansor, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kami selaku Ketua MBC NU Randugato mewakili seluruh jajarannya. Alhamdulillah, pertama kami ucapkan terima kasih. Kami NU diberi kesempatan pertama kali dalam Blora Mengaji yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang ada di kecamatan. Kami ucapkan sangat terima kasih, dan Bapak bisa melihat situasi ngajinya orang NU. Kami mohon maaf Bapak, kemarin sepakat setengah 8 sampai jam 9, berarti ini jam 9. Jam 8 mulai, berarti sampai jam setengah 10.
biasa kita nanti sampaikan itu. Nanti panjenengan bisa melihat beberapa dari saudara kita yang kemarin datang adalah dari MTA, dari LDI, dan dari Muhammadiyah. Saudara-saudara kita tentunya akan berbeda, tapi ngajinya di NU seperti ini. Berbeda tetapi tidak perlu kita berantem, karena kita bersamaan. Kalau ada berbeda kok sampai berantem, berarti ada yang tidak beres dalam akidahnya. Akidahnya sebenarnya satu, tapi kalau sampai berantem yang sudah mati, bahkan orang NU itu tidak dendam. Orang yang tidak suka tahlil pun kita doakan. Ini maka tatkala kemarin ada saudara-saudara kita yang mati duluan, kita butuh dia itu di sana, butuh, tetap kita doakan seperti itu. Maka kita doakan orang-orang, semua orang muslim, anak-anak kita di Ansor, karena NU itu banyak sekali. Bagi mereka yang belum tahu, NU itu luar biasa. Di Randu Blatung itu saja mempunyai banom Muslimat Fatayat, terus Ansor, Ibnu, PBNU, dan Pakar Nusa. Itu baru banomnya, belum lembaga-lembaganya. Luar biasa. Maka dari itu kita selalu bersatu dan kita selalu mendukung negeri ini dengan cara kita masing-masing. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang ahli ekonomi dengan ekonominya, yang ahli doa dengan doanya, yang ahli salawat dengan salawatnya. Salawat yang banyak sekali. Sesungguhnya Allah dan malaikat saja bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu, bersalawatlah. Nah, kita bersalawat. Kalau ada orang yang tidak suka sholat, selesai, nggak usah mengatakan yang lain. Kita semuanya ini di dunia, sebanyak apapun amal kita, yang kita harapkan hanya ampunan dan rahmatnya. Kita mati dalam ampunan dan rahmatnya, ini yang kita harapkan. Maka bersolawat ini untuk mendapatkan doa malaikat, mendapat ampunan dan rahmatnya dari Allah SWT. Nah ini, dan nanti di akhir di majelis ilmu kita biasa bersolawatan majelis ilmu santai. Nanti majelis ilmu, siapa yang menuju kepada majelis ilmu, maka Allah menurunkan 400 malaikat lebih, dan orang yang berdiri itu dalam keadaan terampuni. Maka dari itu nanti Bapak Yai Ahmad Fauzan untuk memberikan tausiahnya, bukan mengudhah hasanah, tapi cukup tausiah. Tausiah itu pesan-pesan wasiat. Nek mengudhah hasanah dawa, nek wasiat niku rasa dawa, cukup 15 seperti biasa. Kalau ngaji bersama seperti halnya ketika Senin, Selasa, kita instruksikan pada masjid-masjid mushola dan sebagainya selalu mendoakan negeri ini, terutama adalah Randu Blatung. Dan masjid adalah benteng yang paling utama, dan pendopo ini setelah kita bacakan mudah-mudahan juga menjadi benteng, sehingga orang-orang yang tidak suka atau dari golongan jin atau yang tidak suka dan sebagainya, termasuk tikus dan sebagainya, adalah tidak bisa masuk dikarenakan dari rahmatnya Allah SWT. Amin. Nah ini nanti bapak-bapak sekalian untuk mendengarkan tausiahnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila jatah yang kemarin dijatah 30 sampai tidak ada yang bisa mendekat dalam majelis, karena syaitan itu yang paling ditakuti tatkala ada majelis seperti ini.
karena orang satu bisa minter nih wong akeh. Nah ini karena takutnya syaitan. Nah ini maka tidak bisa masuk syaitan itu, dan virus itu digerakkan oleh syaitan menurut ulama. Ya ini maka dari itu bahwa sekalian doa kita selalu berdoa untuk bangsa dan negara ini. Sewaktu-waktu diminta tidak diminta, memang NU itu sebagian dari pemilik negeri ini, maka wajib untuk menjaganya dan tidak ada istilah NU itu makar. Nah ini, maka dari itu kami mohon maaf dan sebenarnya agak panjang sedikit karena Pak Camat tadi sangat sedikit, maka berbeda. Pak Camat kali sejak kami menjadi MBC, padahal kami menjadi MBC tahun 11. Sebelumnya baru kali ini, karena ini adalah program dari Bupati yang sekarang ini ya. Dulu ya ada tapi tidak di pendopo. Terima kasih Bapak Ibu, pangapuntenipun ingkang kathah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil dan yang sebagainya. Kami mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan Allah semoga mengampuni dosa kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jamila nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Camat Pramugatu beserta Forkopimsam dari TNI, Polri, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Ustazah, Surya, Tauhidiyah, Sahadat Ansor, Jamil Ansor, diri hadirat yang saya muliakan. Mohon maaf ini karena waktunya sudah malam. Tanpa mukadimah, langsung sedikit saya menyampaikan satu buku yang ditulis oleh guru kita, Muassis Nahdlatul Ulama, Hadratul Syekh Hasyim As'ari. Beliau menulis sekitar 17 kitab, yang salah satunya itu kitab Ta'limul Muta'lim. Pada bab Adabul Alim wal Muta'lim, beliau sedikit menyampaikan, menukil satu hadis yang pernah disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis yang ditulis dalam kitab Irsyadus Sari, Hadratul Syekh Hasyim As'ari itu menerangkan anna hudura majlisi dzikrin afdalu min alfi rakaati sholatin wa alfi iyadati maridin wa alfi suhudi janazati. Redaksi hadis ini akan berbeda ketika ditulis Hadratul Syekh Hasyim As'ari menggunakan anna hudura majlisi dzikrin, tapi Sayyid Murtado Az-Zabidi dalam kitab Irhaf itu langsung huduru majlisi alimin. Tapi pada dasarnya dijelaskan oleh cucu beliau, Kiai Isomuddin Khatib, artinya sama.
Dan kami ketika membaca buku itu memahami bahwasanya orang yang mau datang di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik dibandingkan sholat sunat 1000 rakaat. Ketika sholati alfi rakaati sholatin ini beliau Kiai Kisauddin Habib ini menjelaskan bahwasanya orang yang datang di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat 1000, dan lebih baik besok orang sakit 1000. Artinya kalau kita ini besok orang sakit ngamplopi 50.000 kali 1000 orang sakit, berarti datang di majelis ilmu itu lebih baik dari sedekah 50 juta. Kalau kita ini ngamplopi 50.000, kalau ngamplopi 100.000 berarti hadir di majelis ilmu ini lebih baik dari sedekah 100 juta. Nah, Pak Camat kan tidak mungkin ngamplopi 100.000 gitu. Ini logikanya seperti itu. Bahkan ini nyambung pertemuan kita pada malam hari ini merupakan ikhtiar langkah awal kita mempersiapkan diri untuk masuk surganya Allah. Karena dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Wahbah Husaini, beliau menulis satu buku ensiklopedia Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sekaligus beliau menulis Tafsir Munir. Ini Tafsir Munir yang versinya Syekh Wahbah Sukaili. Beliau Syekh Wahbah Sukaili itu ketika orang mau masuk surga itu harus melewati 4 langkah. Ketika yang pertama itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan dulu. Setelah radiyatan baru mardiyah. Setelah mardiyah baru fadkhuli fi ibadi, baru bisa fadkhuli jannati. Dalam tafsir munirnya Profesor Dr. Wahbah Sukaili menerangkan, menjelaskan, mohon maaf Pak Camat dan seluruh warga Pincam, kami tradisi Nahdlatul Ulama itu tidak berani menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran kecuali disandarkan kepada para alim dan ulama. Itu ada hadis man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatawabba maq'adahu binar. Barang siapa yang menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri, maka orang itu sama juga investasi properti di neraka, mempersiapkan investasi tempat di neraka. Makanya kami selalu menyampaikan bukan pendapat kami sendiri, tapi pendapat para ulama-ulama yang secara akademis, secara keilmuan sudah diakui. Di situ Profesor Dr. Wahbah Husaili menerangkan
Radiyatan itu diartikan orang yang mampu menerima segala sesuatu keputusan dari Allah. Makanya ada sebuah cerita ketika ada seseorang ditinggal mati suaminya atau istrinya, tidak segera move on, berarti dia itu ingkar dan tidak ridho dengan ketentuan Allah. Boleh bersedih, itu manusiawi, tapi kita juga akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Makanya radiyatan ini mempersiapkan diri kita supaya kita ini mampu menerima segala sesuatu keputusan Allah. Allah lebih baik dari apa yang kita pahami dan kita mengerti. Sekaligus ketika kita sudah radiyah, kita ridho menerima ketentuan Allah, maka kita baru mardiyah, kita mendapatkan ridhonya Allah. Setelah mendapatkan ridhonya Allah, yang paling perlu kita pahami di sini, fathul jannati ini apa? Fathuli fi ibadi dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Huzaili, ay fathuli fi zumrati ibadis sholihin. Jadi kalau orang mau ingin masuk surga, dia harus mau berkumpul di golongan hamba-hambanya Allah yang sholih. Karena mohon maaf, kita ini kalau masuk surga sendirian nggak mungkin berani, kesepian nanti di sana. Makanya ini dalam kitab itu diterangkan fathuli fi zumrati ibadis sholihin wa kuni fi jumlatihim, dan kamu juga harus di kelompoknya orang-orang yang sholih. Wadkhuli ma'ahum jannati, dan baru masuk surga bersama dengan orang-orang yang sholih. Mempunyai sebuah disiplin ilmu, artinya itu ketika memahami Al-Quran ini kita tidak boleh secara tekstual. Bukannya Al-Quran yang kurang sempurna, kemampuan kita berpikir tidak mampu menangkap dari isi Al-Quran. Contoh kecil sering kita dengar dan sudah menjadi bahasa pasaran, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena orang selalu mengartikan ayat wal fitnatu atau al fitnatu asaddu minal qatl. Kalau kita memahami bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan sesuai dengan ayat ini, mohon maaf, ketika kami mempelajari beberapa kitab tafsir sesuai asbabun nuzul ayat ini tidak nyambung sama sekali. Karena apa? Fitnah itu diartikan oleh Allah al-isyraq billah. Karena ayat itu turun, umat Islam itu dilarang oleh Allah melakukan peperangan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, memancing umat Islam itu melakukan peperangan di bulan Ramadan, sehingga terbukti perang Badar, perang Uhud semuanya terjadi di bulan Ramadan. Setelah terjadi seperti itu, kufar Makkah itu mencela orang-orang Islam yang mengatakan terpengaruh dan melakukan peperangan di bulan Ramadan yang dimuliakan, sehingga Allah menurunkan ayat itu yang mengartikan fitnah diartikan al-isyraq billah, kemusyrikan yang dilakukan oleh kufar Makkah itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa peperangan yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Mohon maaf,
Kira-kira kalau diartikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, nyambungnya kan terlalu jauh ketika dengan asbabun nuzul ini. Makanya ini mohon maaf, ini perlu kita mempelajari beberapa keilmuan dengan dasar hukum secara akademis. Makanya saya pernah mendengarkan suatu kisah. Di Mesir itu ada satu ulama yang namanya Syekh Ali Al-Khawas. Beliau itu seorang ulama yang buta aksara, buta huruf, tidak bisa membaca. Tapi beliau diberi kelebihan oleh Allah ilmu laduni. Ketika dia ditanya oleh ulama-ulama sekitarnya, apa perbedaan sedekah wajib sama sedekah sunnah, beliau menjawab, ketika orang zakat, kalau Pak Camat itu dapat gaji bulanan dizakati 2,5%, itu dalam rangka membersihkan hati, karena itu statusnya wajib. Kalau petani panen zakat 5% ketika irigasi, itu dalam rangka membersihkan hati. Kalau kita ini berdagang, zakat dalam rangka membersihkan hati. Artinya Syekh Ali Al-Khawas ini menyampaikan sedekah wajib dalam rangka membersihkan hati. Sedekah sunnah dalam rangka membersihkan raga manusia. Beliau menerangkan, mohon maaf Pak Bu, kalau jenengan punya penyakit kulit, panu, kadas, kurap, bisul, dan badak bengiknya, berarti ada kurang sedekah sunnah. Ini kalau Anda masih terjangkit penyakit kulit, baik itu panu, kadas, kurap, bisul, kalau orang Eropa bule itu mohon maaf, flek-flek hitam itu disinggung Syekh Ali Al-Khawas itu karena kurang sedekah sunnah. Dan barokahnya amin Allahumma amin. Pokoknya ngajinya kenceng, karena terbatasi waktu cukup. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdihi wa nabiyyihi wa alihi wa sahbihi taslima bi qadri wa qadri wa ya Allah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanfa'u wa tanfaridu bil ghurab wa tanfaridu khawaij wa tanfaridu bil Allah qasdu qawatin tasarrufu bil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli haqqin wa nawasin bi'adadi kulli ma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Razak ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa khidmatika ya Allah Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa khidmatika ya Allah Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa khidmatika ya Allah Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.